Yaitu berkisah tentang rukun Islam. Nah, selanjutnya sebelumnya kepada Pak Ustaz untuk menyampaikan materi pada mulai. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan serta hidayahnya, sehingga kita semua alhamdulillah dengan izin Allah bisa bertemu kembali di majelis ini. Itu nikmat yang patut kita syukuri, alhamdulillah. Kemudian untuk mengharapkan keberkahan, tetap salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kelak kita semua bisa mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti, sehingga kita bersama-sama di bawah bendera Rasulullah menuju surganya Allah. Amin ya rabbal. Kembali ya, saya ucapkan terima kasih kepada ketua kita, KM beserta lainnya, dan sekali lagi juga saya minta tolong kepada Ustadz Senior, seandainya nanti ada kesalahan dalam penyampaian materi saya, mohon kerelaannya untuk diingatkan. Begitupun bapak-bapak sekalian, seandainya keliru, mohon diingatkan. Saya juga masih belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallam wa ila masyayikhina wa ustazina ya Allah, khususan mu'allifi ya Allah, kita kembali al-fiqhiyah ya Allah, Umar Abdul Jabbar radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ana qari wa anta sami wallahu yahdi. Kembali saya mengingatkan bahwa saya di sini hanya menyampaikan dan bapak-bapak sekalian yang mendengarkan, dan Allah lah yang memberikan hidayah. Mudah-mudahan kita semua selalu ditetapkan dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sin soal. Kita masih lanjut pembahasan kemarin. Kemarin salah satu arkan Islam setelah kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu menunaikan sholat 5 waktu, melaksanakan sholat. Maka pembahasan selanjutnya jelas tentang sholat. Sin soal, ma itu apa? Makna iqamis sholati, bermula, artinya sholat. Kalau orang Jawa itu utawi. Kalau kita bahasanya biasanya, kalau saya di Sumatera dulu saya kasih bermula. Bermula itu mubtada. Dia nggak usah bahas langsung terlalu jauh. Masuk ke ilmu alat nantinya. Kita fokus ke fikihnya saja. Jib Jawa. Maknahu, bermula, maknanya melaksanakan sholat. Fi'lus sholawati, itu mengerjakan atau melaksanakan beberapa sholat, al-khamsi, yang 5. Jadi yang dimaksud dalam arkanul Islam kemarin melaksanakan sholat, yaitu sholat 5 waktu, bukan sholat sunnah. Jadi yang diwajibkan sholat 5 waktu, yang termasuk dari rukun Islam. Jelas ya? Jadi yang dimaksud melaksanakan sholat dalam rukun Islam kemarin, yaitu melaksanakan atau mengerjakan sholat 5 waktu. Jelas ya? Sekarang timbul lagi pertanyaan,
Makanya saya senang ngaji kitab ini. Timbul lagi pertanyaan, apa itu sholat 5 waktu? Mungkin bapak-bapak sekalian sudah mengetahuinya. Ya. Sin soal, ma itu apa? As-sholawatu bermula beberapa sholat al-khamsu yang 5. Apa itu sholat 5 waktu? Kalau kita lihat sejarah dalam kitab Darbir, kitab Darbir itu kitab yang membahas tentang Isra wal Mi'raj, dan salah satu oleh Rasulullah SAW ketika melaksanakan Isra wal Mi'raj yaitu membawa oleh-oleh berupa sholat 5 waktu. Apa saja sholat 5 waktu tersebut? Jim jawab, dia bermula sholat yang 5 waktu as-subhu itu subuh. Ya, jadi kita mulai sholat itu dari waktu subuh. Wal zuhur dan sholat zuhur, wal asru dan sholat asar, wal maghribu dan sholat maghrib, wal isya'u dan sholat isya. Jadi sholat 5 waktu itu ya sholat yang kita laksanakan ini. Sekarang kita sudah melaksanakan sholat maghrib. Jadi sholat 5 waktu maksudnya sholat 5 waktu yang kita kerjakan itu. Ya. Nah, sebelum kita melaksanakan sholat, ada beberapa yang harus kita lakukan. Ya. Apa? Sin soal maza. Ya, ini ya. Pada itu apa? Ya. Yalzamu yang diwajibkan apa ma qabla sholati di dalam sebelum sholat. Jadi sebelum sholat itu ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Kalau dalam kitab fikih yang lainnya dikatakan syurutus sholat. Ya, ada syurutus sholat. Kalau kita sampai belajar ada ya arkanus sholat. Ada syurutus sholat, ada arkanus sholat. Nah, yang dibahas selanjutnya, kita sebelum melaksanakan sholat ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Apa itu? Yalzamu wajib. Ya. Qabla sholati di dalam sebelum melaksanakan sholat al-wudu'u. Apa wudu? Nah, ini pembahasan wudu ini nanti saya minta ada sukarelawan kan nanti untuk memperagakan. Ya, karena banyak di antara kita, saya tidak menyalahkan, keliru tapi kaprah, sudah terbiasa. Kita bahas. Sin soal, kam itu berapa? Furudul wudu'i bermula beberapa fardunya wudu. Ya. Jim jawab. Furudul wudu'i bermula fardu-fardunya wudu sitatun itu ada 6. Al-awalu bermula yang pertama an-niyatu itu niat. Jadi fardu wudu yang pertama niat. Nah, niat ini banyak yang keliru. Mohon maaf. Niat itu dilakukan ketika basuhan pertama kali pada wajah. Bukan niat dulu baru basuh wajah. Jadi niat itu dilakukan bersamaan dengan basuhan pertama pada wajah. Selama ini, mohon maaf, mungkin bapak-bapak di sini enggak. Khusus di luar pulau sana, begitu saya suruh dia praktek wudu, ternyata dia niat dulu baru membasuh wajah. Nah, ini keliru. Yang dikatakan niat itu kita niat sambil mengerjakan sesuatu, itu niat. Kalau belum dikerjakan itu belum niat, baru azam namanya. Saya pengen ke pasar, baru pengen tapi belum naik motor, itu azam namanya, baru keinginan. Tapi kalau saya ingin ke pasar, langsung ambil motor, ambil kunci, ini baru namanya niat. Ya, paham ya? Harus hati-hati, harus dibedakan antara niat sama azam. Sama-sama keinginan, cuma bedanya kalau azam hanya ingin saja. Saya pengen ke pasar, tapi yang nggak ke pasar. Tapi kalau orang yang mau ngomong niat,
Saya pengen ke pasar, dia langsung ambil kunci motor, langsung hidupkan motor berjalan. Itu namanya niat. Makanya niat wudhu atau niat sholat itu dilakukan ketika basuhan pertama pada wajah. Jadi ketika basuh wajah pertama kali itu kita niat. Ingat, hakikatnya niat itu laisa bil lisan. Yang di lisan ini sunnah saja mengucapkannya. Tapi hakikatnya niat fil qalbi. Hakikatnya niat dalam hati. Ya. Makanya ketika kita, maaf ya, melepas sedikit dalam sholat juga, ada yang mengatakan usoli sambil dirapatkan, ada yang cukup diam saja, sah-sah saja. Karena memang ada perbedaan-perbedaan. Karena memang yang mengucapkan itu bukan kewajiban, hanya kesunahan saja. Untuk apa tujuannya? Untuk meyakinkan, menguatkan niat yang ada di dalam hati. Kita kan kadang dalam hati sudah ada, kadang lupa niatnya apa tadi. Makanya niat hakikatnya di dalam hati. Ingat, niat itu dilakukan bersamaan dengan pekerjaannya. Kalau belum dilakukan dengan pekerjaannya baru azam, baru keinginan saja. Bedanya azam sama niat itu cuma beda itu. Kalau azam itu keinginan yang tidak dilaksanakan dengan pekerjaan, kalau niat pasti dilakukan bersamaan dengan pekerjaan. Jelas ya? Jelas? Apa masih terlalu cepat temponya? Nah, kalau jelas, saya lanjutkan. Ingat, niat dilakukan bersamaan dengan pekerjaan. Berarti kalau niat wudhu, niatnya ketika membasuh wajah pertama kali. Jelas ya? Bukan sebelum membasuh wajah. As-sani bermula fardu wudhu yang kedua, ghuslul wajhi, itu membasuh wajah. Jadi niat sama, makanya ini ada perbedaan pendapat. Sebenarnya didahulukan niat apa membasuh wajah dulu? Nah, makanya ini akhirnya banyak pendapat-pendapat itu, maka disepakati bahwa memang niat itu dilakukan bersamaan dengan membasuh wajah. Ya, jadi niat itu dikatakan karena niat itu bukannya ada perbedaan antara niat sama azam tadi. Ini solusi dari sini tadi. Jadi niat sambil membasuh wajah. Ya, niat sambil membasuh wajah pada basuhan pertama. Ya, pada basuhan pertama. Jadi yang kedua yaitu membasuh wajah. Nah, mohon maaf ya, saya buka songkok. Saya jelaskan sedetail mungkin. Banyak yang keliru dalam membasuh wajah. Wajah itu ada hadul wajah, batas-batas wajah. Batas wajah itu kalau bagian atas batas terakhir tumbuhnya rambut pada umumnya. Kalau umumnya itu sebatas ini, berarti sebatas ini ya. Kalau profesor kan segini, itu nggak umum. Batas wajah yang bagian atas itu batas umumnya tumbuhnya rambut. Jadi wajib dibasuh sampai sini, bagian atas. Ya, paham ya? Batas umumnya ya. Nanti rambutnya di sini dulu terakhir, nah itu ya enggak. Ya, itu udah profesor ya berarti. Nah, jadi batas tumbuh pada umumnya rambut. Jadi ini batas wajah bagian atas. Kita ambil ke bawah. Batas rambut, batas wajah yang paling bawah itu ini, tulang dagu ini. Ini kalau tidak raba, ada kayak kancingan. Nah, maka membasuh wajah harus sampai sini, jangan sini aja. Kebanyakan basuh wajah cuma gini-gini aja. Sedangkan sininya agak kena. Maka hati-hati ya yang punya jenggot ya. Yang punya jenggot hati-hati. Ya, yang punya jenggot hati-hati. Dalam berwudu. Kalau tidak punya jenggot aman-aman saja. Ya, ini karena ini batas wajah. Ada tulang, ini kalau diraba lihat sini ada tulang bersatu di sini. Ini batas wajah. Kalau bagian kiri itu batas ini antara kuping ini. Ini diraba, ini ada tulangnya juga. Nah, ini bagian kiri. Nah, ini wajib dibasuh semuanya. Kalau sampai tidak terbasuh, sesenti saja, tidak sempurna wudhunya. Otomatis kalau wudhunya tidak sempurna, tidak sah, otomatis sholatnya tidak sah. Karena wudhu merupakan syarat dari untuk sahnya sholat. Dan syarat wajib dijaga sampai selesainya pekerjaan tersebut.
Nggak bisa lah, kan kita kan sudah wudu, terus sholat Allahu Akbar, terus syaratnya kentut, berarti kan syaratnya batal. Walaupun syarat itu di luar pekerjaan, syarat itu kan di luar pekerjaan, tetapi wajib dijaga sampai selesainya pekerjaan. Ya. Kalau rukun itu di dalam pekerjaan, itu perbedaannya syarat sama rukun. Ya. Kalau syarat itu di luar pekerjaan, tapi wajib dijaga sampai pekerjaan selesai. Ibarat kita mau melamar lah, harus syarat KTP dan lainnya. Ini kan harus dijaga terus. Jangan sampai ada yang ini. Ya. Ini harus dibedakan ya, antara syarat sama rukun ya. Nah, jadi ini ya batas wajah itu ya. Nah. Dan hati-hati juga yang punya godek tebal. Yang punya godek tebal itu wajib dibasuh semua, digosok-gosok. Godek tebal, godek tipis tidak ada perbedaan. Wajib dibasuh semua sampai mengenai kulit, kecuali yang jenggot. Kalau jenggot antara tebal sama tipis itu ada perbedaannya. Nah, lanjut, paham ya batas wajah ya? Kalau dari atas batas terakhir tumbuhnya rambut, ya, yang pada umumnya, bukan nggak umum. Nanti sini, repot nanti ya. Yang pada umumnya, jelas ya? Batas wajah sudah jelas? Jelas ya? Jelas ya. Yang punya jenggot-jenggot kayak ini apa? Breo-breo sini tebel, itu wajib digosok semua itu. Karena masuk hadul wajah, karena batas wajah paling satu sini. Ini ada perlu apa sendiri lah. Kalau saya makanya kan saya wudhu itu dari atas. Gini, nah, tadi sehingga rata semua. Ini jempolnya saya arahkan ke dagu. Kalau saya, tapi caranya terserah. Yang penting ini kebasuh semua. Jadi batas-batas wajah harus diperhatikan dengan baik. Jangan wudhu cuma gini-gini saja. Sedangkan sini nggak basah, sini nggak basah, atasnya nggak basah. Ya. Terus hati-hati juga. Ini kan ada longgar ini. Ini harus kebasuh juga. Ya. Pokoknya apa di batas wajah itu harus kebasuh semua. Ya. Jelas ya batas wajah ya. Nah, kalau jelas kita lanjut. As-salisu bermula yang ketiga, ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan, ma'a mirfaqaini. Ada yang menggunakan ma'a, ada yang menggunakan ila mirfaqaini, sampai ke sikut-sikut. Hati-hati. Jadi membasuh itu, membasuh tangan ila mirfaqaini, ke sikut-sikut kalau menggunakan ila. Maka kalau yang menggunakan kata-kata ila, membasuhnya dari ujung jari-jari ke sikut. Bukan sikut ke sini. Negara sini. Lafadznya ila mirfaqaini, berarti ini batas terakhir. Berarti dari sini dulu basuhnya ke sini. Kalau kayak gini basuh dari sini, kenapa harus dari ujung ke sikut-sikut? Ini bahayanya gini, kalau kita basuh dari sini, biasanya bagian dalam sini nggak kena. Biasanya bagian dalam sini nggak kena. Makanya kita Rasulullah mencontohkan itu membasuh tangan itu bukan dari sini. Beliau membasuhnya dari ujung jari-jari ke sini. Sehingga air itu kan diginikan saja, ngalir sampai sini sendiri. Ya, jelas ya? Karena bahasanya ila mirfaqaini. Kalau ila sampai, berarti dari awal. Contoh ya, kita mau pergi ke pasar. Saya mau pergi ke pasar. Berarti pasar itu kan tujuan akhir. Awalnya dari rumah. Sama ini membasuh kedua tangan, ila mirfaqaini. Berarti kan tujuan akhirnya sikut-sikut. Maka membasuhnya itu tata cara yang benar itu dari ujung sini. Ustaz terus gimana dari atas ini? Ya boleh-boleh saja, sah-sah saja. Akan tetapi biasanya kurang maksimal. Kadang-kadang bagian sini tidak basah. Ya. Ya. Dan disunahkan juga melebihi ya. Nanti ada sunah-sunah wudu. Pokoknya dari batas basuhan itu kalau bisa dilebihi. Karena ada beberapa hadis yang menjelaskan asarnya wudu itu akan bercahaya nantinya di akhirat. Makanya orang itu kalau sering berwudu nggak perlu pakai apa bahasa orang sekarang prisker untuk mencerah wajah itu, menjernih wajah. Cukup dengan sering-sering wudhu 5 waktu, batal wudhu insya Allah wajahnya cerah sendiri lah, bersih tanpa jerawat. Ya. Jadi segitu ini ya, ingat ya, ila mirfaqaini. Ya,
dari ujung jemari. Ya, kemudian nanti ada sunah-sunahnya, ini disunahkan menyelah-nyelahi. Ya, menyelah-nyelahi. Ya. Jelas ya? Membasuh kedua tangan dan didahulukan tangan ke kanan dan jari-jarinya harus di sela-selai. Itu hanya kesunahan, anjuran saja. Di sela-selai monggo, enggak pun enggak masalah. Tapi jangan meremehkan kesunahan. Ya. Jangan meremehkan kesunahan. Karena ada dalam kitab ini Maslahatul Mafsadah Al-Kabir itu dijelaskan. Sesuatu yang sunnah dan wajib pasti membawa manfaat. Mohon maaf lebar sedikit, ini untuk menjelaskan biar enggak meremehkan kesunahan. Sesuatu yang wajib dan sunnah pasti membawa kemanfaatan. Tetapi sesuatu yang dimakruhkan dan haram pasti membawa kemudaratan, bahaya. Contoh, orang sholat wajib. Dengan rutin sholat, insya Allah olahraga itu tinggal sedikit-sedikit saja. Orang yang sering sholat, insya Allah sehat. Tapi dengan syarat sholatnya benar-benar sesuai dengan tuntun. Nah, kesunahan kita disunahkan ketika buang air kecil duduk. Ternyata diteliti sama orang-orang luar. Ternyata mengurangi kerjanya ginjal. Makanya kita dimakruhkan kecil diri kalau kerja ginjalnya lebih keras. Kita dimakruhkan makan sesuatu petai yang berbau-bau. Ya, ternyata efeknya dan luar biasa. Ya, intinya setiap yang mengandung sunnah dan wajib itu membawa kemaslahatan, kebaikan. Yang makruh dan haram membawa kepada kemadaratan atau kebahayaan. Jadi jangan meremehkan kesunahan. Jadi di sela-selain saja. Ya, di sela-selain jari jemarinya. Jelas ya? Jelas ya? Jelas, kita lanjut yang ke-4. Ar-rabi'u bermula yang keempat, masku ba'dir ra'si. Itu membasuh sebagian kepala. Nah, membasuh sebagian kepala ini banyak yang berbeda pendapat juga. Kita ambil yang umum saja. Membasuh sebagian kepala itu gini aja cukup, nggak apa-apa. Ya, atau rambut gini saja. Rambutnya termasuk sebagai kepala. Hati-hati yang punya rambut gondrong. Dikatakan termasuk bagian kepala itu kalau tidak melewati leher di bawah. Hati-hati, biasanya ibu-ibu wudhu bentar-bentar rambutnya habis direbonding, takut basah. Ambil ujungnya saja yang sudah melewati leher ke bawah, tidak sah wudhunya. Ya, itu penjelasannya ada dalam kitab Baijuri. Dikatakan termasuk bagian kepala selama tidak melebihi leher ke bawah. Kalau rambutnya pendek seperti saya, ini masih termasuk bagian kepala. Jadi bajuin gini aja masih cukup. Walaupun nggak mengenakan kulit kepala, karena masih termasuk sebagian dari kepala. Hati-hati yang punya rambut gondrong atau yang punya perempuan biasanya kalau wudhu ini kan basuh ujungnya saja. Kalau sudah melewati lebih dari bagian leher ini, itu tidak bisa dikatakan bagian kepala lagi, walaupun tumbuhnya di kepala. Ya, hati-hati. Alhamdulillah di sini nggak ada yang rambut gondrong ya, cuma ada ibu-ibunya. Jadi hati-hati ya ibu-ibunya. Ya, mentang-mentang takut rambutnya habis direbonding, habis diservis di salon, nggak mau dibasahin, basahin ujungnya saja. Itu menyalahi aturan. Ya, jadi harus jelas ya. Yang dikatakan bagian kepala ya. Ya, jelas. Kalau jelas, kita lanjut. Ya, langsung saja saya jabarkan sedikit. Ini yang diwajibkan sedikit. Ya, saya jabarkan sedikit biar nggak terlalu ini. Ini di bagian sedikit saja, nggak apa-apa. Itu sudah sah. Ya, bahkan mengatakan 3 helai rambut saja sudah bisa sah. Tapi asalkan tidak lebih dari ya leher tadi. Ya. Tapi sunahnya kalau dalam kitab Baijuri itu gini caranya. Disunahkan ya, ini sunnah. Kalau mau dilaksanakan silakan, enggak terserah. Ya. Sunahnya membasuh kepala itu seperti ini. Jempol ini taruh sini. Terus ini jari telunjuk itu disatukan. Ini diusap ke belakang seperti ini. Kemudian dibalas lagi ke belakang gini. Sunahnya seperti itu. Gini, usapkan ke depan. Itu cuma 1 kali. Kita kan taslis, disuruh berulang-ulang kali. Jadi ya, ke sini itu cuma sekali. Sunahnya seperti itu.
Sunnahnya seperti itu. Kalau mau dilaksanakan, alhamdulillah. Tidak dilaksanakan, jangan dipermasalahkan. Jelas ya? Jangan dipermasalahkan. Ya. Kayak yang mau melaksanakan silakan. Yang tidak sudah. Yang mau gini saja silakan. Kata Ustaz kan harus seperti ini. Ini nggak harus. Hanya anjuran. Namanya anjuran. Kalau yang mau melaksanakan ya silakan. Nggak jadi masalah. Tidak ada yang dirugikan. Tapi ingat, kembali saya ingatkan, bahwasanya asalnya atau bekasnya wudhu besok akan bercahaya. Makanya di pada masa besok ketika digiring orang menghadap hisabnya Allah, itu orang akan berkumpul. Yang bercahaya-cahaya itu berarti dia ahli wudhu. Makanya dianjurkan tadi membaca semuanya seperti ini, sehingga nanti akan mencorong cahaya. Orang akan dipenuhi dengan kegelapan nantinya di sana. Ya. Kalau itu kita tidak ngaji kitab yang lainnya lagi berbahas masalah kiamat. Jadi intinya itu sekedar hikmah saja untuk memotivasi agar wudhunya itu disempurnakan. Jadi salah satu syarat dia sholatnya itu syah dan khusyuk, itu wudhunya harus sempurna dulu. Ustaz, kenapa saya sholat tidak pernah khusyuk? Hati-hati. Perhatikan wudhunya sudah sempurna apa belum. Faktor pendukung biar sholat khusyuk wudhunya harus sempurna. Ya, mohon maaf ya, ini saya buka sumpah terus. Ya, demi biar paham. Jadi seperti itu ya. Jelas ya? Kesunahan membasuh kepala itu seperti itu caranya. Ini tadi di jempol ininya disatukan gini, ini gini, tarik ke belakang, tarik lagi ke depan. Itu sunnah. Jangan dipermasalahkan. Jelas ya? Oke, lanjut. Kita bahas bab wudhu aja, nggak usah sampai selanjutnya. Ini agak panjang pembahasannya masalahnya. Kemudian yang kelima, ya. Al-khamis bermula yang kelima, ghuslur rijlaini, itu membasuh kedua kaki. Ada yang menggunakan ila ka'baini, ada yang menggunakan ma'a ka'baini. Ka'baini itu mohon maaf ya, mata kaki ini. Kalau yang menggunakan mengikut qaul pakai ila, maka membasuhnya sama. Mohon maaf, angkat dari ujung jari-jari ke sini. Tapi kalau yang menggunakan ma'a, ya langsung basuh saja, yang penting basah semuanya. Itu perbedaannya. Terserah mau ikut yang qaul pakai ma'a atau ila, karena dua-duanya itu pernah dilakukan semuanya. Tapi kalau saya senang yang pakai ila daripada ma'a. Terserah, up to you lah itu kalau bahasa orang keren sekarang, terserah bapak lah ya, maunya bagaimana. Tapi saran saya tadi jangan hanya batas Ka'bah ini saja, berlebih paling tidak sampai ke buah betis. Biar besok ini juga bercahaya. Makanya kalau wudhu diangkat selutut lah paling tidak, sarung atau celananya, biar ini dibasahkan semuanya. Jelas ya? Sama, kemudian disunahkan juga menyela-nyelai jari-jari kaki. Nah, menyela-nyelai jari-jari kaki ini ada tata caranya, bukan asal saja. Mohon maaf ya, saya berdiri biar jelas ini. Menyela-nyelai jari kaki itu ada tata caranya, menggunakan kelingking jari kiri. Ingat, ini hanya sunnah, jangan dipermasalahkan. Dilaksanakan silakan, tidak pun nggak jadi masalah hanya anjuran. Jadi gini, silakan pakai jari kelingking. Kalau sudah diremes gini. Sama kalau kakinya, biasanya kaki kita itu ada pecah-pecah, itu diremes-remes. Kenapa? Di sela yang pecah-pecah itu wajib dibasuh. Makanya kalau orang wudhu cuma segini-gini saja, dari selesai, hati-hati. Bisa-bisa nggak sah wudhunya. Ingat, kalau wudhunya nggak sah, otomatis sholatnya nggak sah. Ya. Jadi jangan menyalahkan sholatnya. Kenapa saya sholat nggak khusyuk? Pertanyaannya, sudah sempurnakah wudhunya? Jadi syarat kalau pengen sholatnya khusyuk dan sah, sempurnakan wudhunya. Jelas ya? Kemudian kalau jari kiri, kalau jari kanan tadi itu dari kelingking ke jempol. Nilai lainnya pakai kelingking kaki kiri. Kalau kaki kiri itu dari jempol. Tuh jari kelingking, mulai remaskan seperti ini, tumitnya juga diremas. Kenapa tujuannya? Untuk ini biar air masuk ke sela-sela yang pecah.
Paham ya? Jelas ya? Jelas? Jelas ya? Di mana keterangannya? Dalam kitab yang satunya, dalam kitab Al-Qorib ada, atau sarannya Baituli, atau bisa dalam kitab I'anatul Thalibin, sarannya Fathul Mu'in. Kitabnya tebel, gak selesai kita kalau ngajinya dalam waktu sebulan. Ya, cuma ini kitabnya kecil, cuma penjelasannya saya jabarkan dari kitab-kitab tersebut. Ya, jelas ya? Yang selanjutnya as-sadisu, bermula yang keenam, at-tartibu, itu tertib, harus urut-urutan. Yang pertama tadi apa, yang kedua tadi apa, ya harus urutan, jangan sampai dipisah-pisah. Ya, jelas? Nah, mungkin itu yang perlu disampaikan. Selanjutnya mungkin ada yang kurang jelas, saya buka pertanyaan. Siapa tahu ada yang belum jelas untuk mengikat waktu. Masih ada 5 menit, 16 menit. Oh, bapak yang mau bertanya. Basuh telinga bukan termasuk urudul wudu. Basuh telinga itu sunnah wudu. Bentar, saya satu dulu. Saya bahas ini. Urudul wudu, sunnah wudu telinga ya. Apa? Oh iya. Telinga itu cara membasuhnya gini. Jari telunjuk ini sunnah ya. Jangan dipermasalahkan. Lagi-lagi sunnah, jangan dipermasalahkan. Jari telunjuk masukkan ke lubang ini. Ini kan ada jalan tolnya. Makanya orang kalau sering wudu ini diterapkan, sunnahnya seperti ini. Ya, saya hanya menyampaikan sunnahnya. Ini perhatikan. Ini jari telunjuk masukkan sini. Ya. Ini ada jalan tolnya, jari telunjuknya ikutin. Ikutin saja jalan tolnya. Kemudian jempolnya fungsinya apa? Bagian luarnya. Set. Kemudian diginikan. Sunnahnya seperti itu. Yang penting sunnah gini-gini saja. Ya sah-sah saja, boleh-boleh saja. Karena itu hal sunnah. Tapi yang dicontohkan oleh Rasulullah seperti itu. Makanya banyak orang melaksanakan sunnah, tapi dia sendiri gak tahu apa itu sunnah. Membasuh kuping sunnah. Ya benar, membasuh kuping itu sunnah. Tapi seperti apa? Ya, jadi sunnahnya itu seperti ini. Masukkan ini, jadi telunjuk ke sini. Putarkan di jalan tol ini, pakai alat ini, sampai finish jalan keluarnya, pintu tol keluar. Kemudian jempolnya ini diginikan, sehingga kuping itu luar dalamnya bersih. Nanti ada hikmah wudu. Hikmah wudu itu kenapa ini harus basuh seperti